Hai Tribuners, kita jumpa lagi bersama saya Narko di acara podcast Mata Lokal Memilih. Kali ini kita kedatangan tamu, Bapak Ketut Rudia, beliau dari Bawaslu Provinsi Bali. Selamat datang Pak. Terima kasih, selamat datang. Acara podcast Mata Lokal Memilih kita. Terima kasih atas undangannya. Iya, Ini bagian sama-sama, dari Pak. Sosialisasi Bawaslu juga. Iya, sosialisasi Bawaslu. Yeah. Jadi memang benar Pak. Jadi podcast Mata Lokal Memilih ini memang kami diadakan oleh Tribun Bali. Di antaranya memang untuk sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu Pak. Yeah. Karena ya tentu sudah cukup banyak orang yang tahu pemilu itu apa, kapan coblosannya. Tapi detail-detail terkait bagaimana menjadi pemilih dan hal-hal yang terkait lah dengan pemilu itu ternyata masih banyak yang belum tahu, Pak. Makanya harus banyak-banyak sosialisasi dan semuanya harus terlibat. Ya benar Pak. Jadi kali ini Pak Rudia Tribuners dari Bawaslu. Sebelumnya kita dari KPU Pak. Kita undang juga. Nah, ini ya kita ngobrol agak santai aja Pak. Iya, jadi santai-santai. Untuk Bawaslu Pak, tahapan pemilu ini sekarang sudah pada tahap apa? Apakah sama juga tahap-tahapannya seperti yang ada di KPU atau berbeda atau bagaimana? Ya, baik. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kami atas nama Bawaslu Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Tribun Bali ya memberikan kesempatan untuk ini bagian dari pelaksanaan pasal 448 Undang-Undang 7 bahwa pemilu itu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kalangan media juga bagian dari bagaimana ikut membantu mensosialisasikan pemilu. Nah, berkaitan dengan tahapan, kita Bawaslu dengan KPU itu sebenarnya linear. KPU melaksanakan tahapan, kita melakukan pengawasan. Kalau KPU tidak melaksanakan tahapan, ya kita tidak ada yang diawasi karena kita melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, berkaitan tahapan yang saat ini kan sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Walaupun sampai hari ini belum selesai, belum selesai karena ada kasus Prima ini. Sebenarnya pertanggal 14 Desember 2022 KPU sudah menetapkan partai politik peserta pemilu minus waktu itu Partai Umat. Partai Umat itu kan melakukan gugatan juga, kemudian disetujui, diberikan kesempatan oleh KPU, hanya memenuhi syarat, akhirnya dia menjadi partai pemilu dengan nomor 24, nomor 24. Kemudian ini Partai Prima juga melakukan upaya-upaya hukum dan sekarang ini sudah berproses. Ya kami sebagai di provinsi sebagai pelaksana ya tentu kita menunggu seperti apa, karena di Bali itu juga Partai Prima masuk beberapa yang tidak memenuhi syarat. Tentu nanti akan menjadi bagian kami juga untuk melakukan pengawasan. Nah, berikutnya adalah tahapan pencalonan peserta pemilu perseorangan yaitu DPD. DPD pun sedang berlangsung ini karena kemarin pada saat verifikasi faktual dukungan tahap pertama itu ada 4 bakal calon DPD yang dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk memenuhi dukungan itu. Ini KPU sudah berproses, kita melakukan pengawasan secara administrasi sudah juga terpenuhi. Mulai hari ini nih Pak Narko sampai tanggal 30 ini dilakukan verifikasi faktual dukungan KPU dan untuk 4 ini untuk 4 yang dinyatakan BMS. Jadi kami Bawaslu sama KPU sudah saling berkoordinasi mengenai jadwal. Nanti setelah selesai itu akan lagi direkap. Kalau masih tidak memenuhi syarat ya sudah selesai, tidak bisa melakukan upaya lagi. Tetapi masih mereka memiliki upaya yaitu melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Jadi itu prosesnya. Nah, tahapan berikutnya adalah kami juga sedang mengawasi tahapan pemutaran daftar pemilih. Ini yang sangat salah satu yang tahapan yang sangat penting karena kita memastikan hak warga negara itu amanat yang luar biasa yang harus kami amankan. KPU juga karena menyangkut hak konstitusi warga negara. Pemutahiran daftar pemilih, Pak. Ya, pemutaran daftar pemilih ini kemarin kami sudah lakukan pengawasan coklatnya dan ini kami sedang mengawasi teman-teman KPU menyusun daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini akan diumumkan. Kita juga akan melihat bagaimana kemudian masyarakat juga bisa melihat kalau ada warganya atau keluarganya yang belum masuk di daftar pemilih, segera laporkan. Karena ini hanya
5 tahun jangan sampai kehilangan momen bagi warga masyarakat, dan kita pun menghimbau seperti itu. Pengawasannya itu seperti apa, Pak? Apakah itu menunggu laporan dari masyarakat? Menunggu laporan gitu ya? Kalau pengawasan kami memiliki dua mekanisme, melekat dan tidak melekat. Kalau kami melakukan pengawasan melekat, kami ikut bersama-sama dengan teman-teman KPU. Tetapi kalau tidak melekat, KPU jalan duluan, apa hasilnya KPU, sepanjang masih itu bisa dibuka, kita minta kepada teman-teman KPU, kemudian Bawaslu yang akan melakukan semacam uji petik. Kemarin ini kami sudah melakukan uji petik untuk memastikan apakah warga masyarakat, ya ini yang sudah dicoklat, apa betul ini nama-namanya dan sebagainya. Jadi ada dua mekanisme, melekat dan tidak melekat. Ya. Nah ini terkait verifikasi administrasi dan faktual, faktual, Pak. Ini kan prosesnya ini kan melalui aplikasi Silon. Nah ini bagaimana Bawaslu bisa dengan pas melakukan pengawasan secara digital ini kan? Ada dua mekanisme secara digital karena memang Bawaslu diberikan akses untuk itu. Dan kita harus akui karena ini melalui teknologi dibuat oleh manusia Jadi ada saja hal-hal yang barangkali informasi-informasi yang tidak sampai dan tidak terlihat di Silon ini. Tetapi ketika itu ada kendala, kami berkoordinasi dengan teman-teman KPU. Ini ada apa? Sepertinya seperti ini. Nah, syukurnya kami Bawaslu dan KPU di Provinsi Bali dan juga jajaran di kabupaten kota ini sampai sejauh ini sangat-sangat akur, kompak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. KPU melaksanakan tahapan secara teknis, kami mengawasinya dan semua terbuka. Makanya kalau kita lihat hampir jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sampai mengakibatkan konflik, ricuh dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi harapan kita bersama di Bali terutama, bagaimana kita betul-betul mengawal pemilu ini agar dapat berjalan dengan baik. Jadi kuncinya pada keserasian komunikasi dan hubungan. Karena kalau itu udah nggak ada ini pasti akan muncul. Kami sangat terbuka, teman-teman KPU juga sangat terbuka. Lebih mementingkan ketika kami mengambil putusan seperti ini, nilai manfaatnya itu seperti apa. Kan harus itu, kepastian hukumnya ada, kemudian nilai manfaatnya itu seperti apa, sehingga di sanalah kita diskusikan dengan teman-teman KPU kalau ada hal-hal yang memang harus kita diskusikan. Jadi semuanya udah clear gitu. Ya rasanya kalau melihat penjelasan Bapak tadi, kerjasama yang apik antara KPU dengan Bawaslu, yang mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar. Amin. Sesuatu. Nah sekarang ini terkait persoalan yang selalu melekat di pemilihan umum itu kampanye, Pak. Memang belum dimulai ini. Tapi masyarakat, kita sebagai warga masyarakat udah menyaksikan istilahnya kayak gelagat-gelagat itu indikator-indikator yang itu bisa disimpulkan atau ditafsirkan sebagai kampanye. Katakanlah ini barusan Nyepi, ini terus juga bulan Ramadan, itu kan ada ucapan-ucapan selamat Nyepi, selamat Ramadan, dan itu kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang ingin mencalonkan diri. Nah itu gimana Pak? Apakah itu sudah bisa disebut sebagai kampanye atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kami ini sesuai dengan kewenangan memiliki fungsi pencegahan. Begitu tanggal 14 Desember 2022 peserta pemilu sudah ditetapkan, kami langsung memberikan surat cegah dini. Cegah dini yang kami sampaikan itu termasuk juga dengan bakal calon anggota DPD menyangkut hal-hal yang nanti akan berpotensi menjadi pelanggaran ketika tahapan kampanye. Salah satu adalah tempat-tempat yang tidak boleh atau steril dari kegiatan-kegiatan kampanye, Kemudian di kegiatan sosialisasi partai politik itu juga clear, misalnya jangan melakukan aktivitas politik di tempat peribadatan, tempat pendidikan, kemudian itu yang kita cegah. Nah, berkaitan dengan bagaimana kami melakukan pengawasan sebelum memasuki tahapan kampanye. Kampanye ini kan dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Totalnya itu 75 hari. Tapi kalau kita melihat bulannya ini kan masih lama ini. Masih lama. Tetapi kami berpedoman kepada regulasi yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu PKPU
23 tahun 2018 ya tentang tahapan kampanye pemilu ya. Itu di pasal 25 ayat 1 itu ada. Pasal 25 ayat 1, peserta partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak boleh melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun sebelum ditetapkan jadwal kampanye oleh KPU. B-nya, peserta pemilu boleh melakukan kegiatan sosialisasi yang terdiri dari misalnya pemasangan bahan sosialisasi yang berisi gambar partai, nomor urut partai. Itu kan sudah ada karena mereka kan sudah ditetapkan ya. Kepentingan mereka juga harus diakomodir. Untuk apa mereka sudah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu kemudian tidak diberikan ruang untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian huruf B-nya, kalau pertemuan terbatas bisa dilakukan. Tetapi kita ingatkan untuk menyampaikan informasi itu kepada Bawaslu dan KPU. Pertemuan terbatas boleh dalam bentuk sosialisasi. Ada masih norma yang membolehkan, yaitu PKPU 23 tahun 2018, khususnya di pasal 25 ayat 1, kemudian ayat 2-nya huruf A dan huruf B. Apa itu, Pak? Ayat 1-nya peserta pemilu yang sudah ditetapkan sebagai partai politik yang sudah ditetapkan partai oleh KPU tidak boleh melakukan kegiatan kampanye sebelum ada jadwal ditetapkan oleh KPU. Kemudian partai politik boleh melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi pertemuan terbatas. Terbatas, tapi dia harus melaporkan kepada kegiatan itu kepada KPU dan Bawaslu. Nah, bagaimana yang ada sekarang? Nah, ini kan menjadi juga tidak hanya pertanyaan Mas Narko ini, pertanyaan publik juga, Bawaslu sejauh mana kewenangannya? Nah, untuk saat ini kami belum memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukumnya. Kami full memiliki kewenangan penegakan hukumnya ketika jadwal kampanye itu sudah ditetapkan oleh KPU. Ya, kalau ada pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ya kita tegakkan karena melanggar administrasi, termasuk pelanggaran administrasi, bahkan mengarah ke pidana juga ada. Tetapi untuk saat ini kami anggap sebagai sosialisasi dan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Misalnya, ini kan pemasangannya di ruang publik. Ruang publik ini kan bukan hanya milik partai politik saja, milik masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pasti akan mengatur ruang publik yang mana boleh dipasangi bahan-bahan sosialisasi. Kalau itu misalnya melanggar, itu ranahnya pemerintah daerah, penegakannya melalui perda kan? Ya Satpol PP lah bisa menertibkan itu. Tetapi ini juga menjadi bahan pertanyaan kami, bagaimana misalnya kalau dia membayar pajak itu memang menjadi diskusi dilema juga karena mereka membayar pajak itu ya. Sampai saat ini belum sih sampai ada melapor. Kalaupun ada yang melapor, Mas Narko, karena Bawaslu tidak boleh menolak laporan, kami akan proses, kami kaji, kemudian apabila peristiwa itu terbukti, kami pasti akan panggil yang melapor itu, Pak, peristiwa ini betul-betul bisa kami buktikan, tetapi karena jadwal kampanye belum ditetapkan, belum menjadi kewenangan kami. Ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi kami sudah mengingatkan hal-hal yang bisa menimbulkan konflik, misalnya nanti dalam sosialisasi dia ada unsur-unsur sara, ini kan sangat sensitif. Kami sangat tekankan dan kami berterima kasih kepada partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai sejauh ini belumlah sampai mengarah ke sana sehingga menimbulkan konflik dan sebagainya. Sampai saat ini kami lihat normal-normal saja. Kalau ada pelanggaran pemasangan bahan sosialisasi itu lebih kepada kewenangan pemerintah daerah. Kalau Bawaslu, kalau ada laporan kami terima, kemudian kami kaji. Kalaupun itu terbukti, kami akan serahkan kepada pelapornya bahwa itu memang ada pelanggaran dan biar mereka melapor ke pemerintah daerah. Saya kira itu. Ya, jadi ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu di KPU itu kan itu tadi, jadi sepanjang menyangkut sosialisasi, ada gambar partai, nomor urut partai, boleh. Pertemuan terbatas juga boleh. Terus yang penting dia harus melaporkan ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Nah, ini problemnya karena tahapan kampanye belum dimulai. Itu bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Katakanlah pihak pengawasnya itu adalah Pemda, pemerintah daerah. Lah ini bisa jadi persoalan karena acuan untuk mengawasinya kan beda. Betul, kalau acuan aparatnya Pemda kan
peraturan daerah. Peraturan daerah. Dalam hal sosialisasi itu misalnya penggunaan ruang publik misalnya gitu. Kalau KPU kan tidak. Ini sudah nyerempet apa namanya pelanggaran aturan pemilu atau enggak? Saya kira memang di situ ruang-ruang yang di sana bisa memunculkan diskusi atau bahkan debat gitu Pak. Tapi sejauh ini kalau Bali nggak sampai kemudian mencuat sebagai sebuah persoalan. Saya kira enggak ya. Kita memang lihat itu sebagai bagian dari bagaimana partai politik itu membangun komunikasi dengan masyarakat. Apakah momen-momen penting itu kan ada Raya Nyepi, bulan suci Ramadan. Itu kan bagian dari bagaimana mereka membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat melalui ucapan-ucapan itu. Yang terpenting adalah isinya, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang berbau sara, kemudian menyinggung peserta pemilu yang lain, kemudian menyinggung berkaitan dengan hal-hal soal etnis dan sebagainya. Saya kira itu masih normal-normal sebagai sebuah kebutuhan, karena mau tidak mau secara regulasi, secara hukum mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu jauh hari, kalau saya menghitung 11 bulan dari mulai ditetapkan sampai menuju tahapan kampanye itu masa mereka diam itu kan gitu. Benar Pak. Artinya memang logis lah bahwa mereka pasti kalau istilahnya itu mulai menghangatkan mesin gitu betul. Nah, saya kira memang harus tegas yang terkait misalnya mancing isu sara ini. Nah, ini yang begini bagaimana Pak? Apa sudah diantisipasi terutama yang begini? Kan ini udah pada cukup pinter ini peserta pemilu ini mengadakan event-event. Itu kan yang melibatkan masyarakat luas. Tentu dalam event-event itu kemudian atribut-atribut partai itu kan nomor peserta pemilu dia itu akhirnya juga sebagai bagian dari sosialisasi muncul di situ. Nah, kapan hari kan sempat ada event, semacam event gitu ya, terus besar, kemudian ada muncul protes itu ketika kemudian atribut-atribut itu ditertibkan misalnya gitu kan. Nah, dengan alasan yaitu tadi aparatnya kan bukan ranah penyelenggara pemilu tapi ranahnya Pemkab. Ini berarti jadi itu ditertibkan itu barang-barang atau material-material terkait bahan sosialisasi itu kan. Itu bagaimana Pak supaya menghindari begini, karena kalau event-event itu kan rasanya makin makin dekat itu kan akan makin sering Pak, terutama melibatkan publik gitu. Jadi begini, apa ada semacam komunikasi ini dengan Pemkab atau Pemkot gitu Pak, supaya penegakannya itu bisa benar-benar fair misalnya kayak gitu. Jadi ruang publik itu kan kalau di provinsi milik pemerintah provinsi, kabupaten kabupaten. Nah, berkaitan dengan event-event tertentu yang sifatnya temporal. Beberapa saat saja, itu dalam tahapan kampanye pun sebenarnya dibolehkan. Hanya saja begitu selesai event, dia harus kembali ditertibkan oleh yang menyelenggarakan event. Tapi kan ada juga yang bandel. Karena mereka juga punya kepentingan sosialisasi, kepentingan memperkenalkan partainya, mereka diamin. Hanya pada tahapan kampanye kamilah yang bergerak bahwa itu pelanggaran, karena itu merupakan ruang publik yang tidak boleh dipasangi berbagai jenis alat peraga kampanye, termasuk pemasangan bendera maupun baliho. Nah, untuk saat ini kalau misalnya ada event-event tertentu biasanya yang terpasang kan di jalan-jalan protokol. Dan itu baik pemilu maupun sekarang itu harus bersih, clear dari kepentingan partai politik, termasuk pemasangan bendera. Itu untuk saat ini menjadi ranah pemerintah daerah. Dan yang menyelenggarakan event itu tidak perlu terlalu reaktif. Karena ini bagian juga tugas penegakan hukum daripada pemerintah daerah agar tata kota terlihat bersih. Kan ruang publik ini kan tidak hanya milik peserta pemilu, tetapi milik kita juga. Kita juga, masyarakat juga kan tidak semua senang melihat seperti itu kan. Ada juga yang tidak senang, sehingga pemerintah harus equal dalam memfasilitasi kepentingan bersifat objektif. Kalaupun nanti dalam ini sudah sekian hari kegiatan eventnya masih juga terpasang, belum juga diberesin. Pemerintah daerah lah yang berkomunikasi kepada partai politik yang menyelenggarakan event itu. Kalau kami belum sampai ke ranah itu. Sebelum sampai tahapan kampanye Pak Nah, ini jadinya akhirnya agak tipis ini batasan sosialisasi dan kampanye. Betul, sangat tipis ini. Apalagi sekarang misalnya ada mengatakan
ini calon DPR sekian dia kan hanya mengatakan calon, sebenarnya belum ada calon. Iya, belum penetapan calon. Belum penetapan calon. Nanti penetapan calon itu sekitar bulan November sebelum memasuki kampanye. Kalau untuk legislatif itu 25 hari sebelum kampanye itu ditetapkan. Baik dari legislatif dari partai politik maupun perseorangan. Kemudian untuk presiden, kalau tidak salah saya baca 15 hari sebelum penetapan jadwal kampanye. Jadi itu waktunya. Jadi kalau sekarang kalau ada yang mengklaim saya caleg gini, ya lebih kepada bagian dari sosialisasi. Masyarakat juga akan bertanya, ini caleg ini nomor berapa? Nomornya kan belum ada. Kalau kita bicara soal aturan main pemilu 2019 kan ada nomor urut, ada gambar caleg, kan begitu. Kalau sekarang kan belum. Ini pun berkaitan dengan sistem pemilu ini kan masih jadi perdebatan antara tertutup dan terbuka gitu loh. Ya. Jadi itu anggap saja ya informasi saja. Informasi gitu ya. Jadi memang ya masyarakat ya ini akhirnya harus canggih menyikapi ini gitu Pak. Ya itu tadi saya juga sama seperti begini antara kampanye dan sosialisasi. Terus ada juga misalnya di satu sisi ada yang menuding ini udah curi start. Nah kan curi start itu artinya kan sebelum start dikibarkan benderanya dia udah jalan kan udah jalan ya. Tapi pihak yang lainnya dituduh bukan curi start, kita ini manasin mesin. Maknanya manasin mesin itu kan belum jalan ini mesinnya baru masih di tempat, mesinnya kan cuma dihangatin aja. Nah, itu kan memang akhirnya bisa interpretatif itu Pak ya. Tapi yang penting apa istilahnya tugas Bawaslu Pak ya, terutama supaya nggak terjadi semacam ya kalau multitafsir itu kan itu tadi antara kampanye dan sosialisasi kan susah dihindari. Tapi bagaimana multitafsir ini kemudian tidak berkembang menjadi misunderstanding Pak, salah paham. Itu gimana caranya Bawaslu? Ya, antara pilihan diksi curi serta dengan manasin kepes itu kan beda tipis gitu. Sebab dari sisi aktivitas sebenarnya sama kan? Sama. Tentu dalam konteks ini kita hanya mengingatkan karena di PKPU itu juga sudah diatur di PKPU 23 2018 boleh melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Boleh ya, tetapi itu sifatnya terbatas, kemudian dia harus membuat laporan kepada Bawaslu bahwa dia melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, kita lihat yang di Bali tidaklah terlalu signifikan kegiatan-kegiatan tersebut kalau dibandingkan dengan di luar Bali. Saya tidak menyebut daerah mana tetapi selalu kita mengingatkan kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya menghindarkan tempat-tempat yang menjadi larangan pada tahapan kampanye, terutama memanfaatkan tempat-tempat peribadatan. Kalau itu terbukti itu pidana, penjara dan denda. Itu makanya betul-betul tempat peribadatan itu steril dari kepentingan politik praktis. Tempat pendidikan, gedung pemerintah juga, karena bagaimanapun itu simbol dari pelayanan birokrasi yang equal. Kalau ini kan partai politik pemilunya kan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja, bukan kepentingan untuk bersama. Sehingga inilah yang selalu kita ingatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, itu selalu kita ingatkan. Dan bahkan kami punya yang namanya program begini Mas, program Goes to Partai Politik. Kami sudah jalan ini. Nanti akan kami sampaikan. Goes to Kampus juga kami akan menyasar kampus-kampus, dan itu sudah mau kita rancang di bulan April, dan sebelumnya kita sudah sosialisasikan kepada partai politik di tingkat provinsi, dan mereka sangat menyambut karena masih banyak yang perlu mereka ketahui. Ya, terutama mungkin yang di level-level bawah itu Pak ya. Level-level bawah. Atau mungkin calon-calon baru. Calon-calon baru mereka kan perlu tahu aturan. Bagaimana soal laporan dana kampanye, bagaimana kemudian soal syarat calon dan pencalonan. Itu perlu di-push dalam konteks kami hadir hanya menyampaikan sosialisasi apa daripada isi undang-undang. Tidak lebih dari itu. Makanya kami semua partai politik kami akan sasar. Jangan sampai ada yang sampai mengatakan kami berpihak. Tidak, semua partai politik akan kami sasar. Itu kami sudah berikan ruang, silakan koordinasi dengan kami di Bawaslu kapan siap. Ini beberapa partai politik sudah ngontak. Baru dia kira-kira tanggal ini bisa enggak? Oh bisa, silakan. Ini sebuah inovasi dari Bawaslu khusus untuk Bali atau sebetulnya ini program? Kami sendiri. Saya terutama karena mengampu divisi hukum dan penyelesaian sengketa, kami merasa informasi sosialisasi produk-produk hukum itu masih minim diketahui oleh masyarakat.
masih minim diketahui oleh teman-teman partai politik. Begitu kami adakan sosialisasi, Pak Rude terima kasih. Antusias ya Pak. Antusias mereka, apalagi yang akan nyalon. Kita jelaskan secara rigid syarat calon dan syarat pencalonan. Mereka senang. Kemudian bagaimana misalnya kalau tidak memenuhi syarat, dia ruang hukumnya kemana? Kita jelaskan seperti itu. Mereka memahami, kemudian materinya kita share, menjadi bahan pelajaran juga buat mereka. Saya kira itu, Mas. Ya. Ini agak sedikit maju, Pak. Jadi meskipun tahapan pemilu aja masih jauh yang kampanye gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini sebagian juga untuk semacam pengetahuan lah bagi masyarakat. Betul. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Pak. Apa potensi pelanggaran pemilu yang cukup besar gitu terjadi gitu. Mungkin secara nasional terus karena Pak Rude itu kan udah sekian lama menjadi orang di Bawaslu provinsi. Untuk Bali untuk nasional apa yang juga mungkin punya potensi itu bisa terjadi di Bali. Secara angka baik Bali maupun nasional saya belum mengetahui secara pasti. Tetapi secara pengalaman di Bali itu tahapan-tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran itu biasanya di tahapan kampanye. Tahapan kampanye. Satu, pelanggaran administrasi ini soal kesalahan pemasangan alat peraga kampanye, kemudian saling klaim tempat kegiatan kampanye itu padahal sudah ada keputusan. Kemudian yang kedua, pelanggaran administrasi yang diselesaikan melalui persidangan itu biasanya ada peserta-peserta kampanye itu setelah kita ketahui dia tidak mengantongi yang namanya surat pemberitahuan. Karena sebelum kampanye itu dia kan harus melaporkan kepada kepolisian. Kepolisian ngecek ini apakah tempat kampanye ini tidak melanggar. Kemudian pesertanya berapa, siapa yang akan berbicara, kemudian siapa-siapa saja peserta pelaksananya. Begitu itu sudah memenuhi, kepolisian mau tidak mau pasti akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan. STTP ini kadang-kadang ini dilupakan atau mereka sudah melaporkan tetapi tidak mengantongi STTP. Ini yang sering terjadi, makanya pemilu 2019 banyak kami melakukan sidang administrasi pelanggaran, mereka tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan kegiatan kampanye. Sebab Bawaslu begitu mendapatkan STTP, informasi STTP, kami berkoordinasi dengan para pelaksananya dalam rangka cegah dini, Pak. Silakan melakukan kegiatan kampanye, jangan melakukan ini dan sebagainya. Itu bagian yang harus kami berikan informasi kepada peserta pemilu. Tetapi begitu mereka mengatakan tidak mengantongi STTP, kami ingatkan kalau tidak mengantongi STTP, Bapak belum boleh berkampanye. Belum boleh, bukan berarti tidak boleh, belum boleh. Tetapi kan bisa saja mereka sedang berproses. Begitu mereka mengantongi STTP, silakan. Tetapi tidak mengantongi STTP kemudian mereka melakukan kegiatan kampanye walaupun itu jadwal mereka, kami anggap sebagai pelanggaran administrasi. Dan prosesnya itu melalui persidangan. Melalui persidangan. Ya, jadi kami berpikir jangan sampai hal-hal kecil menimbulkan kegaduhan. Itu nanti antisipasi untuk supaya nggak terjadi lagi di penyelenggaraan pemilu yang sekarang bagaimana, Pak? Kami selalu dalam cegah dini kami ingatkan bahwa kegiatan kampanye merujuk kepada PKPU yang baru, kemudian salah satunya adalah pasti akan keluar soal harus ada surat tanda terima pemberitahuan. Itu nanti lewat Bawaslu, Gus tuh partai politik itu. Itu juga kami sampaikan. Kemudian bagaimana hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang masuk kategori kejahatan pemilu, politik uang. Harus membedakan antara politik uang dengan souvenir pada sediakan kampanye. Kalau souvenir itu kan nanti bisa kita semacam nilaikan itu sejumlah, kalau dulu kalau tidak salah 60.000 itu masuk sebagai souvenir. Paling isinya mug, dupa, korek api, kemudian tanda gambar mereka. Tetapi kalau nilainya kita anggap sebagai besar lebih dari 60.000, kalau dulu pemilu 2019 kita anggap itu sebagai politik uang, dan kita cegah karena politik uang itu bisa berakibat kepada caleg dan partai. Apalagi itu terjadi sampai masif, kepesertaannya itu bisa didiskualifikasi, Mas Narko. Nah, hal ini yang memang harus kami ingatkan kepada mereka. Apa, Pak, yang masuk kategori sanksi
terberat dari pelanggaran? Sanksi terberat itu adalah mereka didiskualifikasi. Diskualifikasi ya. Tetapi pembuktiannya itu memang harus cukup berat karena mereka melaksanakan kegiatan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Itu melalui persidangan. Karena bagi Bawaslu juga ini kan tantangan luar biasa karena kalau terbukti dia didiskualifikasi. Didiskualifikasi itu ngeri, makanya saya sampaikan kepada partai politik itu ini yang harus Anda antisipasi. Anda juga kalau melakukan, karena di undang-undang itu kan setiap orang, setiap orang siapa saja bisa melakukan kegiatan pelanggaran. Tetapi terhadap partai politik ya, terhadap caleg-caleg itu selalu kita ingatkan, kalau sampai pidana kan bisa saja tidak memenuhi syarat sebagai caleg kan gitu kalau itu terbukti dan hakim memutuskan itu. Tapi kan semuanya harus berkekuatan hukum tetap. Ya. Baik Pak Rudi, udah cukup lumayan, sudah gamblang lah kalau saya kira ya. Dan kita sebenarnya juga karena tahapan pemilu juga masih ada sekian tahap yang berjalan, saya kira kita nanti bisa saja ketemu lagi untuk bicara tentang progres tahapan-tahapan pemilu. Betul ya. Untuk yang sudah kita bahas ini tentang sosialisasi, tentang kampanye, tentang potensi-potensi pelanggaran, saya kira udah cukup Pak. Ini waktu kita juga terbatas. Jadi saya kira begitu ya Tribuners ya, yang disampaikan Pak Rudi itu semua bernas, semua udah berisi, jadi nggak perlu saya simpulkan lagi gitu ya. Sudah jelas, sudah gamblang. Demikian Tribuners, podcast Mata Lokal Memilih untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di Mata Lokal Memilih berikutnya. Terima kasih Pak Rudi atas kehadirannya Pak. Kami mengucapkan selamat merayakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan Tribun dan ini podcastnya ini semakin dikenal oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Salah satunya kan melalui media-media ini. Terima kasih Pak Rudi, sama-sama. Demikian Tribuners.